Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham bersama saya Rizky di video analisa sinyal saham pagi untuk 25 November 2021. Oh ya, sebelumnya saya sendiri minta maaf karena untuk video analisa ini yang biasanya kita rutin setiap hari sempat terhenti ya. Dan ya karena dari saya sendiri juga sibuk, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, jadi ya kita sekarang coba lanjutkan lagi rutin setiap hari. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe channel Guru Saham biar nggak ketinggalan setiap update-nya. Oke, di sini kita udah update ya untuk sinyalnya di Instagram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin kan kita kadang update-nya nggak selalu ya fix, misalnya di jam berapa atau jam 7, jam 8. Bukan seperti itu. Jadi biar nggak ketinggalan, rekan-rekan itu ya bisa buka aplikasinya aja buat ngecek. Tinggal diklik aja di tampilan yang ini ya, di aplikasi awal di banner ini tinggal diklik aja yang sinyal saham pagi. Bagi yang belum ada aplikasinya bisa download di Play Store, cari aja namanya Guru Saham, nanti bakal muncul. Nah, kita klik, buka open Instagram. Oke, seperti yang kita bisa lihat di sini ada daftarnya seperti biasa. Di sini kita bisa lihat untuk ada listnya ODT, swing, sama invest ya. Untuk invest seperti biasa ada BBCA dan BBRI untuk jangka panjang ya, tahunan. Untuk swing trade kita masih kosong dulu, dan sekarang itu ada untuk ODT, fast trade atau scalping. Yang pertama kita ada depo ya, ada depo. Nah, ini perusahaannya itu baru IPO ya, jadi ya dan kabarnya untuk penjatahannya itu dia sedikit ya porsinya untuk si retail, untuk retail. Jadi ya itu adalah kabar yang baik karena memang kalau pembagiannya sedikit untuk retail biasanya harusnya harganya naik dulu gitu ya. Jadi karena kalau penjatahannya banyak untuk retail, ya retail kan fokusnya dia cuma ingin untung ya. Untung ya dia jual gitu. Jadi kalau rame yang jual ya harganya turun. Itu logika simpel aja. Maka dari itu depo mungkin bisa uh, pada hari pertamanya bisa bagus lah ya, harapannya. Jadi orang itu kasihan juga itu karena beberapa saham seperti ada kemarin ada GTSI sama Entel, jadi ya citra IPO jadi jelek ya. Ya pada hari pertama dia udah nggak sanggup arah gitu, kasihan juga sih yang beli gitu. Oke, selanjutnya ada Bino, dan dia juga menerbitkan waran namanya Bino W ya, warannya Bino. Um, Sama seperti depo, pembagiannya juga tidak terlalu banyak untuk retail. Jadi ya harapannya Bino sama depo ini hari pertamanya ya naik lah ya, lumayan apa, bisa arah dulu lah. Biar orangnya pada ya retailnya pada senang gitu. Oke, lalu selanjutnya ada ICBP sama Mark. Nah, pertama kita coba lihat ICBP, dia itu bullish harami. Jadi kalau bullish harami berarti kita harapannya itu bakal terjadi namanya tree inside up gitu ya. Tree inside up itu ya dia ketika ada ini merah, ini hijau, bullish harami, terus dia naik lagi hijau. Nah, ini namanya tree inside up ya. Bagi yang belum tahu, ada di aplikasi Guru Saham di bagian kamus, nanti cari aja kamus candlestick dan bullish harami dan tree inside up. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Kita bisa melihat ya ICBP untuk chartnya kayak gimana. Nah, di sini seperti biasa saya menggunakan chart dari aplikasi Guru Saham. Yang pertama kita klik chart, tombol chart. Lalu kita cari ICBP. Sorry tadi salah ya. ICBP. Tadi saya ngetiknya O.
kita klik generate chart. Nah, ini udah muncul ICBP. Nah, kita bisa klik dan zoom. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa tren yang udah terbentuk dari aplikasi guru saham secara otomatis. Di sini kita bisa lihat harganya sekarang di sini dan dia membentuk bullish harami, di mana rekan-rekan yang belum paham tentang analisa teknikal bisa melihat indikator yang ada di atas ini. Jadi dia menyebutkan candle terakhir adalah bullish close Marubozu dan bullish harami, dan channel pattern terakhirnya uptrend. Nah, ini bagus ya kalau lagi uptrend. Kalau kita nge-trading itu ya hanya satu arah seperti stok di Indonesia, bagusnya memang kita belinya ketika koreksi tapi di dalam channel uptrend gitu. Kalau downtrend, nah itu sangat berisiko sekali. Oke, kita lanjut. Kita bisa melihat di sini dia berada di titik support. Di titik support di ini yang garis putih ini kan dia membentuk support trend line di sini. Nah, kita bisa lihat kalau di sini kan udah kelewatan ya, kelewatan di mana garisnya itu ada di sini. Tapi harganya udah di sini di bawah. Nah, mungkin karena sistem ya dia mengambil nilai yang fix ya. Makanya terkadang memang sistem itu perlu mungkin kita selanjutnya bakal coba terus improve ya, tentunya seperti kita bikin robot, kita update versi dan terus perbaiki. Tapi sekarang itu gunanya kita sendiri juga harus memaham tentang analisa teknikal. Jadi ya selain kita menggunakan bantuan bot di sini, jadi kita tahu wah ternyata seenggaknya dia udah berada di area support. Nah, untuk lebih pastinya kita bisa cek juga sendiri dengan cara membuka chart, misalnya pakai charting tool yang ada di aplikasi Mirai gitu ya. Kita coba buka. Nah, ini saya udah di aplikasi Mirai. Kita bisa lihat tadi ya, ini kan chartnya sama ya. Dan kita bisa lihat di sini, kalau kita gambar sendiri, kita coba cari trendline sendiri. Di sini saya acuannya ada di sini dan di sini. Jadi dengan dua acuan ini saya mendapatkan garis support trendline di sini. Dan kalau kita seperti yang kita bisa lihat, kita dengan memberikan bedanya kalau robot tadi ya dia belum punya nilai toleransi ya, karena memang harganya untuk ini ya kita nggak bisa fix banget ya, dia bakal ada toleransi seperti ini, seperti shadow yang mungkin lewat seperti ini ya, ini nggak masalah ya, nggak ada masalah, namanya juga toleransi ya itu. Tapi kalau kita tarik secara rank ya. Tapi kalau di Mirai ini nggak ada yang namanya garis miring terus area seperti, kalau area kan biasanya kita temukan di vertikal ya seperti ini. Kita ambil box terus kita dapat area seperti ini. Tapi kalau untuk yang yang miring, garis miring ini di sini belum ada toolsnya gitu. Maka dari itu ya seenggaknya kalau kita gambar sini seperti ini ya, oke. Terus misalnya kotak gitu, tampil kotak jadi agak tebel ya garisnya. Nah, itu kita bisa jadikan itu area toleransi ya gitu ya. Jadi kalau ada shadow yang dikit-dikit seperti yang tadi ya gak ada masalah. Sehingga kalau kita tarik lagi, dia untuk harga sekarang itu ternyata ya harusnya masih di area support di atas garis trend ini. Dan dia juga udah mengalami koreksi dan di sini dia bullish harami. Ya kita harapkan dia bisa rebound gitu. Jadi kurang lebih dia ya kayak gini tampilan. Kalau gimana ya? Oke. Di sini ya dia bisa rebound seperti ini mungkin, terus dia ngetes area resistennya lagi. Nah, dia mungkin sempat koreksi lagi terus naik terus. Di sini titik resistennya yang setelah yang kedua. Yang pertama itu titik resistennya dari sini, dan kedua di sini. Jadi yang mau nge-swing di sini bisa TP sebagian. Nanti kalau dia koreksi lagi ya nggak apa-apa asalkan dia masih di atas support ini. Tapi kalau udah jebol ya itu bisa stop loss di sini di bawah yang saya tandai ini, dan dia kalau rebound lagi berarti rekan-rekan bisa taking profit di area TP kedua ini. Kalau dia breakout lagi ya let's profit run. Jadi ya rekan-rekan jangan jual semuanya tapi masih ada sisa dan profitnya terus naik gitu. Nah, segitu untuk ICBP untuk teknikalnya.
Selanjutnya kita coba. Nah, selanjutnya itu ada mark di sini. Kita coba cari mark. Nah, kita coba cari mark. Oke, ini mark, kita coba zoom. Jadi di sini juga mark ini dia bullish harami ya. Bullish harami sama seperti ICBP. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dia lagi membentuk bullish flag ya. Nah, bullish flag itu kayak gimana? Nah, ini kan dia lagi naik, terus dia koreksi dulu sehingga dia membentuk bendera seperti ini ya. Nah, arah ke bawah. Nah, ini namanya pattern bullish flag. Dan di sini sebenarnya dia memang udah pullback di sini, pullback turun, tapi udah 3 kali bearish, candle bearish, dia di sini muncul hammer. Ya seenggaknya dia bisa rebound dulu sedikit untuk jadi kita bisa scalping di sana, atau ya untuk jangka panjangnya harusnya dia bisa ini turun dulu kalau dia mengikuti pattern bullish flagnya, turun lagi di area support. Tapi karena di sini saya jadikan tim guru saham jadikan dia ODT ya, jadi kita nggak melihat jangka panjangnya sampai ke bawah. Kita lihat karena dia di sini udah 3 kali bearish, terus muncul hammer dan bullish harami, ya seenggaknya dia bisa koreksi, kita bisa ngambil keuntungan ya secara scalping di sana atau ODT gitu. Ya bisa aja dia tidak mengikuti pattern bullish flag-nya lagi, karena di sini kalau kita bisa lihat di sini juga ada titik area supportnya yang hijau ini. Tuh, hijau ini ada garis resistennya, dia udah mendekati di sana juga gitu. Jadi banyak sekali acuan yang kita bisa pakai. Jadi intinya kalau mark ini ya untuk ODT aja ya, karena ini masih berisiko kalau kita hold karena dia masih ada pattern bullish flag-nya. Dia bisa turun lagi setelah mungkin naik sedikit gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa terbantu dan tercerahkan. Semoga nanti pada pembukaan rekan-rekan bisa untung ya. Bagi yang pemula, seperti saran saya dari guru saham sebelum-sebelumnya, pakai uang kecil dulu dan atau uang dingin ya. Jadi tidak, kalau rugi tidak mengganggu kehidupan ya seperti kebutuhan primer lainnya gitu. Oh ya, sedikit tambahan di sini untuk Bino juga, kita ada acuan di sini, dapat dari sini, dari yang saya tanda ini, dari swing low hingga ke swing low berikutnya, sehingga dia membentuk support trend juga di sini, dan untuk area yang hammer sekarang itu juga berada di area supportnya. Jadi di sini bisa menjadi acuan juga ya rekan-rekan. Untuk mark dia bisa mungkin mengikuti pattern yang ini, dan dia bisa naik terus bisa mencapai resisten yang ada di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya rasa sudah cukup. Semoga bisa terbantu dan tercerahkan. Semoga bisa untung. Sampai jumpa di video berikutnya.